Pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, senang sekali Bu Desi dapat bertemu kalian kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Puji Tuhan. Kalau kalian pada sehat. Kalau misalnya badan kalian sudah mulai sakit, segera makan yang banyak, istirahat yang cukup, minum vitamin yang cukup. Pokoknya sekarang jaga benar-benar protokol kesehatan ya, supaya terhindar dari segala macam penyakit. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan doa. Hari ini jadwal pikir doa awal dan akhir pembelajaran siapa ya? Saya, Bu. Ya, silakan Aldi memimpin doa pagi ini. Ya, teman-teman, mari kita berdoa untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aldi yang telah memimpin doa hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesuai jadwal piket, silakan Mecin memimpin lagu Indonesia Raya. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, terima kasih Mecin telah memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian dengan melihat list yang hadir di Google Meet. Coba saya akan cek dari listnya di sini. Ada 12 orang ya. Ada Vito, ada Dimas, ada Aldi, Amel, Andreas, Chandra, Jenio, Mecin, Meli, Regita, Vincent. Ya, berarti masih kurang satu ya, Kreo yang belum masuk. Baik, nanti sambil kita tunggu saja. Nah, kemudian kali ini kita akan mempelajari dari kurikulum 2013, yaitu KD 3.7. Saya akan coba screenshot dahulu. Sebentar. Ya. Ya, sebentar dulu. Ini kayaknya ada yang masuk. Ya. Jadi kita akan mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, dalam hal ini hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, yaitu menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat atau hikayat, kemudian mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat, lalu mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat atau hikayat, kemudian menganalisis nilai isi dalam hikayat, baik lisan maupun tertulis, kemudian menyimpulkan karakteristik nilai hikayat. Ibu juga akan menilai kalian dari sikap spiritual. Di antaranya seperti kalian bisa berdoa dengan baik, kemudian tidak mengganggu teman, ini kalau luring ya. Kemudian dari sikap sosial, kalian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Lalu dari aspek kognitif, Ibu akan menilai dari kalian menjawab pertanyaan hikayat Raja Donan yang nanti akan ada di link Google Form. Kemudian dari keterampilan akan dinilai dalam presentasi. Materi sebelumnya, kalian kan telah belajar anekdot. Anekdot itu Ibu ulang lagi ya, supaya kalian ingat, yaitu cerita sindiran yang ada unsur kritiknya di sini. Kemudian, sekarang Ibu ingin tanya, kalian hari ini akan mempelajari hikayat.
Pernahkah kalian membaca cerita rakyat atau hikayat? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya. Coba Amel, kamu pernah mendengar kata hikayat? Apakah pernah membaca hikayat? Pernah, Bu. Iya. Saya pernah membaca hikayat Bayan Budiman. Bagus sekali kamu Amel ya, berarti rajin membaca. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa lagi yang pernah membaca hikayat? Saya, Bu. Iya, Dimas. Bagaimana perasaanmu, Nak, ketika membaca hikayat? Senang, Bu, ada manfaat yang bisa diambil dari hikayat, misalnya kesabaran dan lain-lain. Sekali. Kalian memang pernah membaca hikayat ya. Jadi sebelum kita belajar lebih mendalam lagi mengenai hikayat, supaya kalian semangat, kita akan melakukan yel-yel dari lagu Garuda di Dadaku. Nah, ini Ibu akan men-share lagunya. Saya turunkan lagi. Nah, ini dia ya. Yel-yelnya. Nah, Ibu akan coba dulu ya menyanyikannya seperti ini. Hikayat cerita rakyat bersifat tris, ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, tangan kanan ditarik dari atas ke bawah, yes, yes, lalu kedua tangan terakhir ditarik, yes. Itu. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Hikayat cerita rakyat bersifat estetis, ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, yes, yes, yes. Wah, kayaknya harus lebih semangat lagi nih, masih kurang kompak dan masih harus lebih semangat. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Hikayat cerita rakyat bersifat estetis, ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, yes, yes, yes. Iya, tepuk tangan dulu biar semangat. Terima kasih anak-anak. Iya, selamat bergabung Kreo Caroline. Ya. Kenapa nak baru masuk? Iya, Bu. Iya, oke, lain kali usahakan tepat waktu ya nak. Tapi nggak apa-apa, Ibu senang Kreo bisa bergabung di pembelajaran Ibu. Ya. Nah, baiklah anak-anak, semoga setelah yel-yel ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Ibu yakin kalian pasti lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar hari ini. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok melalui aplikasi Well of Name. Ya, oke, Ibu akan share dulu untuk pembagian kelompoknya biar kalian bisa ya melihat apa kelompoknya. Ya, sudah terlihat? Ya, kita mulai kocok ya. Untuk kelompok pertama, iya, Regita ya, Regita untuk kelompok pertama. Kemudian setelah Regita masih kelompok pertama. Iya, ada Geneo masih kelompok pertama. Satu kelompok 4 orang. Ya, tadi Regita udah. Sekarang Chandra ya.
Ya, matching sudah. Kelompok pertama, sekarang kita coba kelompok selanjutnya. Ya, aman. Oke, kelompok selanjutnya. Kemudian lanjut lagi. Oke, Treo ya. Selanjutnya. Oke, Geneo. Kita cocok lagi. Ya, Chandra. Kita kocok lagi. Oke. Dimas, selanjutnya. Ya, Jason. Berarti 3 kelompok lagi ya. Ini adalah Dias ya. Ini tinggal sisa Dias. Nah, Melicang berarti kelompok selanjutnya. Kemudian Vincent ya. Kelompok terakhir ini. Ya, Aldi. Nah, terakhir adalah Dias ya. Jadi kelompok terakhir, kelompok ketiga. Gitu. Ya, itu. Nah, kemudian masing-masing kelompok yang tadi sudah Ibu bagi itu akan Ibu berikan link. Nah, ini linknya Ibu share lagi untuk linknya, link tugas kalian. Bentar. Nah, nanti kalian bisa ke diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini ada link diskusi kelompok, kalian bisa masuk ke link-link tersebut, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini bisa masuk ke dalam kelompok tersebut. Kemudian tugasnya apa? Yang harus dikerjakan, kalian mengerjakan lembar kerja yang ada di Google Form ini. Nah, ini ada Google Form, LKPD, Google Form, Hikayat, Raja, Donan. Selanjutnya, setelah itu kalian bisa melihat video ya, Hikayat, Raja, Donan yang ada di Google Form. Nah, kemudian kalian juga bisa melihat materi digital yang saya berikan, link YouTube-nya ada di Google Form juga. Kemudian kalian mengerjakan soal-soal yang terkait dengan isi, karakteristik, nilai-nilai hikayat, yang ada di lembar kerja di Google Form. Kemudian kalian bisa mempresentasikannya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan sebentar tentang link videonya. Ada apa sih di link video ini? Ada link video materi digital. Di dalamnya ada tentang pengertian cerita rakyat atau hikayat. Kemudian ada unsur intrinsik dan ekstrinsik apa saja yang ada di dalam cerita rakyat. Kemudian juga ada ciri-ciri hikayat. Kemudian jenisnya. Kemudian ada nilai-nilai apa saja yang ada di dalam hikayat tersebut. Itu ya. Nah, kemudian setelah kalian kerjakan, jangan lupa kalian presentasikan melalui PowerPoint
Nanti Ibu akan menilai hasil presentasi kalian, baik dilihat dari tampilan PowerPoint-nya, keaktifan kalian, lalu jawaban kalian. Ibu beri waktu untuk mengerjakan selama 25 menit. Cukup ya waktunya anak-anak? Kurang Bu. 40 menit ya Bu. Oh iya, baiklah dia. Kalau seperti Ibu, itu Ibu beri waktu 40 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu kalian bisa mempresentasikannya. Jadi kalian silahkan bergabung di link yang telah ada. Ini linknya, silahkan masuk ke link diskusi kelompok masing-masing. Ibu persilahkan berdiskusi. Nah, Ibu harap kalian cukup antusias dan menanggapi, kemudian kerjasama dengan kompak di dalam masing-masing kelompok sehingga menghasilkan presentasinya nanti dengan baik dan jawaban yang terbaik. Silakan dikerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, kalian telah mengerjakan soal-soal dan membuat presentasi ya. Ayo, kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 2, Bu. Iya, saya hentikan presentasinya. Baiklah, kelompok 2, silakan memperkenalkan kelompoknya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi yang telah disepakati bersama. Silakan. Perkenalkan kelompok 2 ada anggotanya Melia Vega, Meli Chang, dan Dimas. Saya akan membahas karakteristik hikayat Raja Donan. Karakteristik Istana Sentris adalah menceritakan raja-raja besar dan Raja Donan beserta keluarganya. Karakteristik kesaktian tokoh atau kemustahilan adalah bayi Raja Donan yang sudah dibuang ke laut ternyata masih hidup. Yang kedua adalah unsur intrinsik. Pertama tema, keterangannya kegigihan Raja Donan. Kedua, tokoh dan penokohan, keterangannya raja besar, mudah dihasut, Raja Donan, gigih dan berani, putri lindungan bulan, penurut, Raja Chamber suka semena-mena, bendahara tua empati. Yang ketiga, setting. Tempatnya adalah negeri mandi angin, suasananya kebimbangan. Keempat, alur, keterangannya maju atau progresif, diawali raja yang ingin memiliki anak, lalu istrinya hamil tetapi dianggap nantinya akan berbahaya, lalu bayi tersebut dibuang ke laut. Kelima, sudut pandang, keterangannya orang ketiga. Keenam, amanat, keterangannya percayalah kepada kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, jangan percaya kepada ahli nujum. Udah. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Raja Donan. Yang kesatu, nilai agama, keterangannya percayalah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai moral, orang tua harus sayang dan melindungi anaknya walau apapun keadaannya. Yang ketiga, masih ada campur tangan ahli nujum. Yang keempat, nilai sosial. Seseorang yang tadinya musuh dapat berubah menjadi sahabat Raja Donan dan diajak dalam perjalanan bersama. Yang keempat, isi dan cerita hikayat Raja Donan. Seorang raja yang terlalu percaya pada ahli nujum yang belum tentu kebenarannya, sehingga mengikuti apa yang diramalkan ahli nujum tersebut dengan membuang bayi yang sudah lama dinanti-nantikan ke laut.
Sudah? Ya. Kelompok 2, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya, Bu. Ya, dia silakan. Menurut pengamatan saya sudah bagus, Bu, untuk presentasinya dan PowerPoint. Ya, baik. Dias, bagaimana menurut yang lainnya? Silakan berkomentar atau berpendapat. Saya, Bu. Silakan, Sandra. Kalau menurut saya masih ada yang kurang, Bu. Kurangnya di mana, Nak? Pada sudut pandang disebutkan orang ketiga, harusnya ditambahkan orang ketiga pelaku utama, Bu. Bagus sekali, Chandra. Berarti kamu mencermati jawaban dari temanmu yang kelompok 2. Ya, benar kata Chandra. Seharusnya itu ditambahkan orang ketiga sebagai pelaku utama. Karena orang ketiga itu kan bisa sebagai pelaku sampingan atau pelaku utama. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Apakah sudah cukup bagus? Sudah cukup bagus, Bu. Ya, Bu, sudah cukup bagus. Iya, baik kalau seperti itu. Kalau menurut Ibu juga sudah cukup bagus. Menjawabnya juga sudah cukup lengkap, walaupun tadi ada yang perlu ditambahkan. Ada yang mau berkomentar lagi? Maaf, Bu, mungkin kedepannya bisa mungkin karena kurang waktunya. Baiklah Nelly, ini akan menjadi catatan bagi Ibu ya, mungkin biar kalian bisa berpikir lebih kreatif lagi dan menjawabnya lebih kritis lagi. Nah, anak-anak, Ibu ini merefleksi pembelajaran hari ini. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Yang mencakup karakteristik isi unsur nilai dalam hikayat. Iya, terima kasih Vincent atas jawabannya. Dan, apa manfaat belajar hikayat ini? Manfaatnya kita mendapat ilmu tentang hikayat, terutama karakteristik isi nilai-nilai yang ada di hikayat, Bu. Ya, terima kasih Dimas. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kreo, ingin menanggapi kah? Ternyata nilai hikayat masih berguna untuk saat ini ya, Bu. Iya, benar sekali ya. Seperti tadi ada nilai agama, percaya kepada Tuhan. Dari dulu sampai sekarang kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi memang nilai-nilai agama dan nilai-nilai lainnya ternyata masih sesuai, masih relevan dengan kehidupan kita saat ini. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi, apa saja yang bisa kalian lakukan untuk belajar supaya lebih baik lagi? Dengan belajar lebih giat dan mengulang materi yang telah diajarkan, Bu. Atas kali ini Regita. Apakah kalian senang setelah belajar hikayat? Senang, Bu, karena cerita hikayat ternyata nilai-nilainya masih sesuai dengan zaman sekarang. Iya, seperti tadi ya, ini memberi pernyataan lebih lanjut lagi bahwa memang nilai hikayat masih sesuai dengan saat ini. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Janeo, Bu. Ya, silakan Janeo. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah cerita rakyat atau hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, undang-undang, sejarah yang bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, dan dongeng. Ciri-ciri cerita rakyat antara lain isinya menceritakan tentang kehidupan
di kerajaan. Ceritanya selalu berakhir dengan kebahagiaan. Menggunakan bahasa Melayu yang sulit dipahami, memulai kisahnya dengan kata sebermula, arkian, syadan, alkisah, hatta, atau tersebutlah. Disusun dengan unsur intrinsik dan intrinsik. Merupakan cerita berbingkai, artinya berisi cerita yang diceritakan oleh seseorang setelah hal ilmuah yang diceritakan oleh seseorang yang bercerita itu diceritakan. Di dalam cerita rakyat atau hikayat terdapat unsur intrinsik dan intrinsik pembangun karya sastra. Cerita rakyat atau hikayat mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani oleh pembaca, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, nilai politik, dan nilai estetika. Itulah pembelajaran hari ini. Oh, keren sekali nih kesimpulan dari Geneo. Berarti Geneo ini memperhatikan pembelajaran dari awal hingga akhir, sehingga Geneo bisa menyimpulkan dengan begitu baiknya pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cerpen dan hikayat. Jadi hikayat dan cerpen itu akan kita bandingkan. Kalau hikayat itu kan sastra lama. Nah, kalau cerpen ini kan bukan sastra lama ya. Jadi kita akan membandingkannya. Nah, seperti itu makanya Ibu membuat kalian untuk mencari hikayat dari cerpen ya, terutama cerpen di Google. Itu banyak sekali cerpen-cerpen yang ada di Google. Nah, kemudian cerpen tersebut linknya bisa kalian kirim di grup WhatsApp kelas. Ibu beri waktu 4 hari untuk mengerjakan tugas itu, kemudian mengirim linknya di grup WhatsApp kelas. Nanti akan dipilih secara random untuk kita tampilkan cerpennya, kita bandingkan dengan hikayat. Nah, kita akan membandingkan nilai-nilainya juga, kemudian dari segi kebahasaan, konjungsi, kemudian gaya bahasa, dan isinya. Itu untuk pembelajaran ke depannya. Akhirnya materi kita hari ini sudah selesai. Maka tutup dengan doa. Aldi, silakan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih anak-anak. Ya, jangan lupa Ibu ingatkan lagi tugasnya. Ibu terima kasih karena kalian telah belajar hari ini tentang hikayat. Ibu pesan supaya kalian tetap jaga kesehatan, supaya kalian sehat selalu, jaga protokol kesehatan, banyak makan, istirahat yang cukup, minum vitamin. Akhir kata, Guru Irian, Bung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Kasih dulu. Ya, terima kasih anak-anak.